Mana bisa VP jadi duit, VP-nya jadi produk. Aku juga, udahlah pakai personal account aja lah. Kenapa kok ada biaya? Ya ini kalau ngomong pembelian nggak boleh loh. Bisnis yang ini goyang-goyang. Tidak ada dari semua bisnis tersebut yang mendapatkan pengakuan dari regulator pemerintah Indonesia. VTube 3.0 akan hadir sebentar lagi, dan teman-teman semua para VTubers di seluruh Indonesia, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut hal yang luar biasa, yang dimana saya ini sebenarnya nggak sabar juga ya. Kira-kira kurang berapa hari lagi nih? Kayaknya kurang mungkin sampai 4 atau 5 hari atau 4 hari lagi countdownnya. Ya, teman-teman udah cek website kita, ada dua, evitex.id dan vtube.co. Ya, evitech.id dan vtube.co, coba dicek. Nah, di situ ada beberapa macam informasi-informasi yang bagus dan yang saya kira akan membantu teman-teman sekalian untuk melihat seperti apa nih VTube nih bakalan ke depan. Nah, ada banyak pertanyaan sebetulnya. Gimana sih sistemnya VTube yang baru ini? Gimana sih orang bilang plan atau ya bagaimana sih caranya untuk mengerjakan VTube? Kali ini saya Milyanto, saya akan menjelaskan beberapa topik yang diantaranya adalah untuk menginformasikan sebetulnya. Topik ini untuk membahas dan menginformasikan apa sih yang baru dari VTube 3.0. Nah, VTube 3.0 ini menarik sekali karena pertama pastinya ini adalah sebuah entitas yang legal 100% guys. Legal ya, legal artinya dari pihak SWI, dari pihak para regulator, semuanya sudah memberikan lampu hijau dan kita secara resmi akan bekerja atau secara resmi kita akan operasional ya, dan itu adalah legal, sah. Jadi kalau masih ada teman-teman yang menanyakan tentang legalitas ini dan itu, please deh, please, kita udah legal, that's it, 100%. Oke, hari ini saya lihat begini. Ada apa aja sih yang menarik di dalam VTube 3.0, 3.0 yang baru ini? Yaitu ada satu hal. Tapi sebelumnya, dari apa yang kita sudah alami selama 4 bulan lebih kita menunggu, kita tahu bahwa VTube 3.0 ini sangat layak untuk diperjuangkan. Sangat layak untuk dikerjakan. Sangat layak untuk dijadikan sebagai bisnis kita. Bahkan ada beberapa teman yang menjadikan ini sebagai bisnis utama mereka. Apa itu VTube itu? Banyak orang, loh kamu nih kerja VTube gitu aja kok sampai serius banget sih? Serius banget sih gitu ya. Nah, teman-teman, udah jelas bahwa VTube telah membuktikan bahwa VTube adalah perusahaan yang betul-betul mendedikasikan segala macam usaha dan energinya, dayanya untuk membentuk sebuah perusahaan yang legal dan betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menjadi poin utama ya, kenapa VTube berusaha begitu rupa, bekerja begitu rupa, mengusahakannya semuanya sampai tuntas, sampai beres, dan kita semua bisa menikmatinya. Kita semua bisa memilikinya lah. Saya exciting banget ini, exciting banget. Oke. Guys, teman-teman sekalian, ada satu hal yang pengen saya infokan, yang pengen saya bagikan di sini, yaitu ada satu produk. Saya sebutnya sih produk ya, tapi produknya produk digital, bukan produk seperti sabun, sampo, atau vitamin. No. Ini kita bahas tentang VTube, oke? Ada satu produk yang digital, artinya intangible, yang ditambahkan ke dalam VTube 3.0. Apa itu? Nah, teman-teman yang udah ngeliat video dari MFBS atau My Future Business School, dari keterangan yang diberikan oleh mereka, saya memilih untuk menyorot fokus pada satu hal, yaitu apa? Views. V-I-E-W-S. Views. Views kalau di dalam bahasa Indonesia artinya tontonan, tayangan atau tontonan ya. Saya nge-view atau saya ngeliat, saya menonton gitu ya. Nah, Views adalah sebuah produk digital yang diciptakan oleh PT Future ViewTech.
Di mana views ini adalah sebuah cara atau sebuah sistem di mana di saat kita ingin memasang iklan, kita membutuhkan point views ini, yaitu views ini. Views ini kemudian kita bisa pasang iklan. Gimana cara mendapatkan views? Views inilah yang kemudian kita bisa beli di Exchange Counter. Nah, Exchange Counternya kebetulan sudah jadi satu dengan aplikasi kita, yaitu VTube 3.0. VTube ini yang baru, di dalamnya sudah ada Exchange Counter, EC ya orang bilang ya. Nah, apa gunanya views? Ya, oke. Yang pertama kali, views bisa didapatkan, views berguna untuk apa? Views berguna di saat Anda pengen memasang sebuah materi iklan dan spot iklan yang kepengen, misalnya saya punya produk, saya pengen tampilkan di video, itu bisa. Saya punya produk misalnya cemilan nih, keripik atau apa, ya, dibikin bagus, dibikin keren, terus kita iklankan. Nah, saya membutuhkan views untuk memuat ya, mengupload iklan tersebut dan ditayangkan. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah di saat VTuber, sebagai seorang VTuber yang kemudian berkontribusi untuk menonton iklan, kan kita tugasnya satu, menonton iklan, kan gitu. Satu hari 10 iklan. Satu iklan sekian detik dan ada jeda dan segala macam, itu sama semua ya dengan VTube yang kemarin yang kita tahu, kita akan tetap sama dengan menonton iklan. Nah, di saat kita menonton iklan dan menyelesaikan jumlah tontonan atau kewajiban yang harus diselesaikan dalam satu hari, maka perusahaan akan memberikan reward, memberikan sebuah bentuk apresiasi, yaitu share keuntungan ya, share keuntungan tetapi dalam bentuk views. Oke, jangan bingung ya. Yang pertama saya mau masang iklan bisa pakai views. Yang kedua, saya waktu nonton iklan seru nih ya. Mau banner kayak, mau nonton iklan video kayak, ada banyak tuh nanti. Iklannya ada banyak guys. Ya, maka saya juga mendapatkan apresiasi. Saya mendapatkan kompensasi, saya mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan itulah dalam bentuk views. Ya, oke. Terus kemudian, kalau saya ingin meningkatkan bagaimana keuntungan atau seperti gini, kalau saya ingin memasang sebuah iklan, tentunya saya harus membeli views dengan lebih banyak dong, karena ada harga yang harus dibayar. Nah, di saat saya membayar sebuah harga, berarti saya bisa membeli views. Membeli views di Exchange Counter, itu artinya Anda sudah ingin betul-betul berkontribusi di dalam memasang iklan. Pertama, memasang iklan dengan jumlah paket yang lebih baik, ya. Nanti ada pembagiannya tuh. Tapi kali ini saya nggak jelasin paketnya ya. Ada teman yang lain dari content creator yang akan menjelaskan paket-paketnya. Ada basic, ada premium, paket-paketnya keren-keren. Nah, disitulah keuntungan-keuntungan kita dengan reward yang dari perusahaan yang akan dibagikan kepada kita sebagai VTuber. Oke? Oke, yang berikutnya begini. Waktu kita memiliki views ya, kita juga akan mendapatkan kesempatan nih. Kesempatannya apa? Kesempatan kita untuk bisa mengembangkan bisnis VTube. Contohnya ya, saya mengambil sebuah paket premium misalnya. Di dalam paket premium itu tentunya saya punya views yang jumlahnya cukup besar. Dari adanya jumlah cukup besar itu, perusahaan bahkan memberikan reward tambahan. Dari jumlah views tersebut ditambah lagi gitu ya, sekitar let's say 28-35%. Ya, sesuai dengan paket yang Anda ambil tentunya. Nah, jumlah views itu yang kemudian bisa kita ajak teman kita untuk memasang iklan dengan menggunakan views yang ada itu tadi. Selain kita punya iklan sendiri boleh, atau teman yang lain pengen nitip gitu ya, pasangin iklan saya dong, ini saya ada produk nih, sepatu, jam tangan, aksesoris, oke, pasang lo.
pakai punya aku aja, pakai akunku aja. Aku masih banyak nih viewsnya. Aduh, udah adalah kamu bayar berapa? Bayar viewsnya sekian ya. Itu aturan yang Anda bisa pakai atau Anda bisa lakukan. Nah, itu keren ya. Itu keren. Nah, cara kerja views bagaimana? Cara kerja views adalah yang pertama, views bisa didapatkan secara gratis. Loh, berarti bisnis ini tanpa modal bisa nggak, Pak? Bisa banget. Bisnis ini bisa dibuat tanpa modal ya. Tetapi ya tentunya membutuhkan usaha yang luar biasa teman-teman. Nah, bisa mendapatkan views dengan cara yang gratis. Caranya gimana? Cuman nonton iklan. Hanya dengan nonton iklan dirimu akan dapatkan views. Nah, views itu berharga loh. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, views bisa dibeli di exchange counter. Jadi kalau saya mau masuk ke dalam satu paket untuk pemasangan iklan, saya akan bisa dapatkan reward, saya akan bisa dapatkan macam-macam fasilitas. Disitulah saya perlu untuk upgrade dong. Wah, kemarin saya pasang iklan di VTube. Wih, gila, produkku laku loh. Banyak leads, banyak data, orang-orang yang kontak, ya misalnya gitu ya. Dan akhirnya mereka menjadi puas. Setelah mereka puas, mereka pengen lagi. Nah, itulah yang kemudian akhirnya banyak orang yang kepengen membeli views. Oke? Loh, Pak, kalau saya punya views, saya jual ke teman saya, pindah ke akunnya dia, bisa nggak? Oh, tunggu dulu, nggak bisa langsung. Views tidak untuk diperdagangkan. Oke? Jadi satu arah, saya beli views. Oke? Saya beli views. Bagaimana dengan VP, Pak? Nanti kita jelasin. Views yang kita dapatkan akan bertambah atau menambah berbagai keuntungan. Dengan memiliki views yang lebih banyak. Ingat, saya ulangi lagi. Dengan kita memiliki views yang lebih banyak, maka ada banyak keuntungan juga yang kita punya. Dari cara memasang iklan yang lebih banyak, jumlah tayangan iklan yang lebih banyak, jumlah reward yang diberikan juga lebih banyak. Luar biasa. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk saya bisa mendapatkan views? Yang pertama adalah waktu kita mendaftar di awal. Ini contoh kalau saya ngomong dengan orang-orang yang baru join ya. Kalau orang join yang baru daftarnya di V+ untuk database-nya. Karena di V+ kita menampung untuk pendaftarannya. Setelah Anda memiliki account di V+, secara otomatis Anda bisa menikmati VTube 3.0 ini. Ya, boleh dibilang nggak usah bayar ya. Karena VTube 3.0 adalah sebuah sosial media yang seharusnya kita waktu download sosial media kan nggak perlu bayar. Nah, ini juga nggak perlu bayar. Nah, setelah Anda masuk di VTube, kemudian Anda baru bisa mendapatkan views atau membeli views. Oke? Nah, ada orang yang bertanya-tanya tentang VP. Saya akan jelaskan. Kebetulan memang kita ada janjian ya sama beberapa content creator untuk membahas ada beberapa hal yang spesifik. Yang saya bahas kali ini kebetulan adalah tentang dua hal, yaitu pertama converter dan yang kedua adalah verifikasi. Oke, kita bahas yang pertama, converter. Apa maksudnya converter? Converter itu ya apa itu? Di-convert gitu ya. A jadi C gitu ya. Nah, tetapi apa yang di-convert? Yang kita sebut converter ini ada beberapa macam fungsinya. Dicatat ya. Fungsi converter yang ada di dalam exchange counter, Anda bisa akses melalui exchange counter di aplikasi VTube 3.0. Gunanya adalah yang pertama, mengconvert, mengubah, mengalihkan view menjadi VP. View menjadi VP. Kedua, VP menjadi views. Ayo, coba dipikir. Loh Pak, saya kemarin punya VP loh Pak. Kalau saya misalnya mau pasang iklan,
saya mau ambil paket premium, bisa nggak Pak? Yes, jawabannya adalah simple. VP jadikan views. Pak, saya viewsnya udah banyak, viewnya udah gila-gilaan Pak. Saya butuh dicairkan Pak, gimana caranya? Nah, maka Anda butuh VP, berarti views di convert menjadi VP. Yang berikutnya adalah shopping voucher. Ingat, VTube masih memiliki shopping voucher. Artinya, waktu Anda check in setiap harinya, setiap hari itu kan harus absen kerja gitu ya. Absen nih, saya absen. Hai, saya masuk kerja, absen. Anda mendapatkan shopping voucher. Jumlahnya sama, sistemnya sama. Shopping voucher ini kemudian bisa dialihkan. Jadi shopping voucher dan VP itu bisa di-convert ke SP, shopping point, yang untuk dilakukan pembelanjaan di V+. Nah, banyak orang yang mencampurkan antara V+ ini dengan pencairan VP. Terutama dua orang yang gembong-gembong itu ya. Ya, mereka berpikir apa? Mana bisa VP jadi duit, VP-nya jadi produk, VP-nya jadi V+. Hello, saya akan jawab hari ini. Converter ini yang terakhir fungsinya adalah mengkonvert VP Anda menjadi rupiah. Kalau you punya VP, langsung bisa dicairkan, dikonvert menuju ke rupiah. Dan kabar baiknya, 1 VP sama dengan 14.000 rupiah. Oke. Next adalah berapa nilai 1 VP berbanding 1 views. Nah, ini pertanyaan nih. Mungkin teman-teman dari content creator udah ada yang menjelaskan. Saya akan ulangi di sini, nggak apa-apa. Untuk mendapatkan 1 VP, Anda membutuhkan 100 views. 100 views sama dengan 1 VP. Oke? 100 views sama dengan 1 VP. Supaya Anda paham, untuk mereka yang baru join dan mereka sekedar kepengen nonton dan nggak ngapa-ngapain, oke? Yang nggak, aku juga udahlah pakai personal account aja lah. Saya nggak upgrade ke business account. Ingat loh ya, ada personal account, ada business account. Kalau Anda cuma di personal account ya Anda cuma nonton iklan dan dibayar. Dibayar berapa? Dibayar 30 views. Ya, 30 views. Berarti kalau di-convert ke VP sama dengan 0,3. Ini loh yang seringkali disalahgunakan, salah artikan. Bahwa sekarang VTube nggak menarik lah. Karena cuma dapat 0,3. Oke. Tapi ingat, kita masih punya banyak hal yang bisa dikerjakan teman-teman. Termasuk salah satunya adalah dengan upgrade ke business account dan Anda menjadi mitra kami untuk bisa menikmati program dan menikmati paket-paket tersebut dengan sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Nggak susah. Bagaimana caranya? Itu ada penjelasannya nanti ya. Akan dijelaskan dalam bentuk yang detail. Loh, berarti kalau 1 VP sama dengan 14.000 rupiah ya? Berarti saya boleh beli VP dong, petot. No. Kalau kita mau beli, kita cuma bisa beli views. Saya ulangi. Kalau saya mau beli, saya akan beli views, bukan beli VP. Tetapi saat saya mau jual, mencairkan views menjadi rupiah, saya perlu mengkonvertnya menjadi VP. Nah, 100 views sama dengan 1 VP. Gitu maksudnya ya. Dengan mesin converter inilah
nggak ada biaya ya guys, admin nggak ada gitu-gitu, nggak ada. Gratis, 100% gratis. Jadi converter itu adalah sebuah seperti kayak alat untuk bisa menukar dari views menjadi VP, VP menjadi views, shopping voucher menjadi shopping point, VP menjadi shopping point. Jadi kayak itulah, kayak mesin apa ya? Kayak mesin converter gitu ya. Oke. Sampai sini teman-teman sudah bisa menangkap ya. Happy dia. Wow, loh Pak. Dulu saya pernah punya di VTube yang lalu, saya punya punya paket misi bla bla bla. Terus itu kira-kira gimana, Pak? Itulah yang akan dipindahkan dalam bentuk jumlah views, teman-teman. Dan views itu artinya Anda sudah memiliki paket yang sebelumnya Anda sudah miliki, semuanya tetap menjadi hak Anda. Berarti dalam bentuk views. Ya, loh Pak, kalau saya sudah punya VP tapi VP-nya ngendon di sana, saya simpen, apakah VP-nya hilang? Tidak. VP tidak akan hilang. Apa yang Anda miliki dari VP yang lalu, dari akun yang lalu, dari VTube yang versi yang lalu, tetap akan Anda dapatkan. Itulah hakmu. Tetap itu akan menjadi hak Anda. Saya yakinkan. Tolong jangan dibolak-balik omongan ini sehingga Anda menemukan berbagai macam celah, berbagai macam cara untuk membuli. Ya. Saya ngotot begini sampai keringetan ya teman-teman. Karena saya excited. Yeah. Oke, next. Penting. Ini hal yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu tentang verifikasi account. Oke. Verifikasi account. Berarti mereka-mereka yang memiliki akun-akun di VTube dan serius ingin mengembangkan VTube, mereka Anda diminta untuk melakukan verifikasi satu kali aja, untuk memverifikasi akun Anda bahwa akun Anda adalah sah, akun Anda adalah betul, akun Anda bukan akun fiktif. Oke, bagaimana cara verifikasinya? Yang pertama, ingat waktu kita dulu verifikasi dari VTube yang lama, kita kan harus kasih KTP ya. Nomor KTP, nama yang ada di KTP, betul? Dan kode referral. Waktu itu ya, waktu itu masih ada kode referral. Sekarang udah enggak loh ya. Sudah ada di V+. Jadi jangan mensalahartikan, oke? Nah, yang dimaksud dengan nama KTP yang Anda tulis waktu Anda melakukan verifikasi, itu nama tidak bisa diubah, teman-teman. Pahami baik-baik. Untuk melakukan verifikasi, nama KTP yang ada terdaftar, itulah yang akan dijadikan patokan, acuan. Yang kemudian, kedua adalah, Anda harus menyediakan fisik dari KTP tersebut, dan kemudian dimasukkan, difoto. Nah, fotonya bukan foto pakai kamera biasa terus diupload, no. Itu nanti di aplikasi ada otomatis. Jadi seperti kayak ada bingkai, Anda tinggal apa itu, nyocokin itu ya, ukuran KTP-nya gitu ya. Ceklik, masuk dalam bingkai itu. Akhirnya terupload ya, atau masuk gitu ya ke dalam sistem. Cuman itu ya. Ya. Nah, Pak, gimana caranya, Pak? Saya mau cairkan VP. Tapi apa saya perlu verifikasi lagi? Nah, ini. Verifikasi dibutuhkan hanya satu kali saja. Dan saat satu kali ini saja, kapan? Pertanyaan kapan saya harus verifikasi? Saat Anda mencairkan VP Anda dengan minimal pencairannya per transaksi adalah 25 VP. Jadi contoh, saya punya 50 VP. Terus kemudian saya mau cairkan ke rupiah karena saya butuh untuk
kebutuhan. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus siapkan KTP saya. Oke. Saya masuk, saya lakukan konfirmasi atau verifikasi ulang. Nama saya tercantum situ, betul. KTP saya bawa, nggak perlu pakai wajah gini, nggak perlu. KTP-nya saya bawa dan saya tepatkan di kolom itu ya, di bingkai itu. Oke. Setelah itu, saya melakukan pembayaran VP, 1 VP untuk 1 kali verifikasi itu. Verifikasi hanya dilakukan 1 kali saja, nggak usah berkali-kali loh. Jadi jangan mikirin, wah kalau saya mencairkan VP tiap hari gimana Pak? Apa saya harus bayar 1 VP, 1 VP, 1 VP terus? Apa saya harus pegang KTP terus? No, tidak. Hanya one time, 1 kali saja, one time submission, saya ulangi. Dan hanya 1 VP biayanya. Kenapa kok ada biaya? Karena verifikasi itu adalah sebuah administrasi operasional yang harus kita lakukan. Ya, jadi bukan perusahaan ini kok cuman makan 1 VP aja kok diminta. Udahlah, please guys. Ini adalah administration untuk melakukan verifikasi. Tentunya mereka juga butuh biaya yang sangat besar. Oke, jadi hanya 1 VP yang dijadikan biaya, ditarik otomatis. Oke. Jadi Pak, kalau saya nggak punya VP yang dicairkan, karena VP-nya saya nggak cukup, misalnya VP saya cuma 20, saya nggak boleh cairkan. Karena ada 2 syarat. Di dalam account tetap ada 10 VP, yang tertinggal ya namanya minimal saldo. Yang kedua, minimal pencairannya 25 VP, berarti saya harus ada 35 VP. Tambah 1 VP, 36 VP untuk verifikasi. Jadi 1 VP saya bayar verifikasi, 10 VP-nya saya ditahan, yaitu untuk saldo minimum, 25-nya saya cairkan. Itu terjadi. Itu bisa. Ya teman-teman semua. So, verifikasi akan dibutuhkan di saat kita akan mencairkan VP-nya. Nah, ada banyak pertanyaan, Pak, waktunya berapa lama Pak untuk verifikasi? Tenang, itu akan dikonfirmasi dari perusahaan langsung. Pak, VP itu pasti nggak Pak dihargai 14.000? Sudah pasti 14.000 per 1 VP. Pasti. Tolong jangan diragukan terus, ya. Kesel saya kalau jawabnya. Oke. So, jelas ya teman-teman semua? Saya menjelaskan 2 hal, yaitu converter, yang kedua adalah verification step atau verification process, memverifikasi data kita. Di saat data Anda sudah masuk, setelah terverifikasi, maka itu langsung VP Anda bisa jual atau bisa cairkan dengan nilai Rp14.000 per VP kepada perusahaan dengan sistem dia menggunakan payment gateway dan pihak ketiga yang akan menghandle pembelian VP Anda atau penjualan VP Anda. Ya ini kalau ngomong pembelian nggak boleh loh, salah. Jadi kita menjual VP itu boleh, tapi beli apa tadi? Views. Belinya views. Ini enak. Views. Ya. Jadi produk views ini adalah produk yang sangat, menurut saya adalah sebuah produk digital yang akan menjadi operational system, yang akan menjadi cara kita untuk bekerja dengan VTube, dengan sistem VTube pada keseluruhan. Kalau VP memang ada berdiri di kayaknya seperti di luar ya, seperti di luar VTube, di luar operasional yang seperti menonton iklan, itu memang nggak ada urusannya dengan VP. Tapi dari views kita bisa jadi VP, dari VP saya bisa jadi views. Paham ya? Jadi ini hal yang menurut saya, aduh keren banget, indah sekali, keren abis. Dan ini yang membuat teman-teman yang ada di dalam VTube, di dalam para leader sekalian di Diamond, di level leader committee, mereka sangat excited, very excited, gila banget. Karena ini adalah kesempatan kita, guys. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk membuat VTube akan menjadi
lebih besar dengan viralitasnya yang luar biasa. Semua orang akan melihat video. Semua orang akan percaya dengan video karena disinilah kita membuktikan dengan hanya menonton iklan dan memasang iklan, dengan hanya kita menjadi promotor iklan, kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat nyaman. Sangat luar biasa. Oke, saya nggak melebih-lebihkan karena saya sendiri juga ngalami. So, tidak ada bisnis lain yang seperti video ya, teman-teman. Oke, ada banyak orang yang ngomong, Pak, ini kalau dibandingkan sama yang itu, sama yang itu, bisnis yang itu, bisnis yang ini, sama nggak? Bisnis yang ini juga nonton-nonton, Pak. Bisnis yang ini upload-upload. Bisnis yang ini jalan-jalan. Bisnis yang ini goyang-goyang. Tapi saya mau katakan, tidak ada dari semua bisnis tersebut yang mendapatkan pengakuan dari regulator pemerintah Indonesia melalui SWI, mewakili 13 instansi kementerian maupun lembaga. Mereka telah memberikan acknowledge, mereka memberikan pengakuan, mereka mengesahkan VTube, dan VTube adalah pertama di Indonesia yang mendapatkan legalitas ini, dan kami berhak bangga, very proud. Saya bangga banget karena kerja keras dari manajemen, kerja keras dari semua orang yang terlibat, yang memiliki hati dan cintanya kepada VTube, termasuk Anda semua. Inilah VTube 3.0 khusus untuk teman-teman seluruh Indonesiaku. Mereka yang belum join di VTube maupun mereka yang sudah join VTube, VTuber, haters, orang baru, orang nyinyir, orang nyacat, apapun, siapapun Anda, welcome back. Selamat datang di VTube 3.0. Saya Sam Ilianto dengan 5 Minutes Group.